warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tapi pun kita hari ini kembali dalam podcast santai bersama Dandim 0411 Kota Metro. Selaku host saya pembantu Letnan 1 Dili Subianto akan memandu dan kita akan bersama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Dandim 0411 Kota Metro. Bagaimana selanjutnya kita ikuti melalui podcast Dandim 0411 Kota Metro. Pak Dandim, alhamdulillah nih pagi ini kita kembali dalam acara podcast yang tentunya acara podcast ini dinanti-nantikan ini Pak Dandim, karena banyak informasi yang selalu disajikan oleh Dandim 0411 Kota Metro. Untuk itu pemirsa ini kangen ini dengan podcast kita ini. Tapi sebelumnya ada pepatah ini Pak Dandim, tak kenal maka tak sayang. Maka izin untuk Pak Dandim memperkenalkan diri agar pemirsa ini tahu dengan Pak Dandim lebih dekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Letnan Kolonel Infanteri Noval Darmawan, SH MIP. Saya abiturian Akmil 2005 dan sekarang saya menjabat sebagai Komandan Kodim 0411 Kota Metro yang meliputi wilayah Kota Madia Metro dan Kabupaten Lampung Tengah. Itu sekilas perkenalan dari saya, Pak Dili. Siap, Pak Dandim. Jadi itulah pemirsa, Pak Dandim sudah menjelaskan. Kita akan lebih kenal lagi nanti ketika pemirsa berkesempatan main ke Dandim 0411 Kota Metro. Pak Dandim, kita ini masuk pada inti karena sekarang ini yang diperlukan oleh masyarakat ini yang lagi ditunggu-tunggu ini adalah dengan pembukaan atau pendaftaran untuk bergabung dalam TNI AD, baik itu yang baru-baru ini, maksudnya Pak Komandan, itu adalah untuk mendaftarkan diri di Bintara dan Tamtama. Jadi mohon izin untuk menjelaskan kapan sih aslinya pendaftaran ini mulai dibuka oleh TNI AD. Baik, terima kasih. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan perihal animo adik-adik yang akan mengikuti pendaftaran penerimaan anggota TNI AD tahun 2025. Untuk pembukaan telah dibuka, yakni untuk calon Bintara PK yang biasa kita singkat Caba PK TNI AD gelombang kedua, dan calon Tamtama PK Cata PK TNI AD gelombang ketiga. Di sini ada beberapa fase yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pendaftaran Cabang PK gelombang kedua, yaitu pada tanggal 11 September sampai dengan 9 Oktober 2025, yang mana pendaftaran dilakukan secara online. Selanjutnya, setelah selesai pendaftaran, dilanjutkan oleh validasi cabang PK gelombang kedua yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 September sampai dengan 11 Oktober 2025. Untuk pendaftaran Cata PK gelombang ketiga dilaksanakan pada 11 September sampai dengan 23 Oktober 2025 yang dilakukan secara pendaftaran online, dan untuk validasi Cata PK gelombang ketiga pada 15 September sampai dengan 25 Oktober 2025. Itu untuk pendaftaran dan validasinya. Siap Komandan, berarti adik-adik kita ini yang lagi sangat berminat untuk bergabung di TNI AD ini
masih untuk catanya masih ada sekitar 10 hari lagi Pak Komandan. Berkesempatan untuk mendaftarkan online. Kemudian yang Bintara mungkin lebih panjang lagi Mas ya. Tapi kepada adik-adik semua, cepat daftarkan sebelum pendaftaran online ini ditutup. Karena di situ ada catatan Pak Komandan. Apabila kuota mencukupi, memang dengan sendirinya akan ditutup. Siap Komandan. Lanjut Komandan, ini sudah tahu nih cara pendaftaran online-nya, bahkan sudah validasi nih Komandan. Apa sih Pak Komandan yang harus disiapkan oleh adik-adik kita ini untuk bergabung ini Komandan? Baik, saya akan menjelaskan. Mungkin bagi rekan-rekan adik-adik yang sudah paham, mereka sudah mengetahui, tapi saya akan menjelaskan dari awal, terutama bagi rekan-rekan atau adik-adik yang masih awam. Mekanisme yang pertama adalah pendaftaran online. Bagaimana caranya? Yaitu kunjungi situs resmi TNI AD yang bisa kita buka di Google. Selanjutnya, buat akun baru dengan memasukkan data pribadi dan isi formulir pendaftaran dengan lengkap. Selanjutnya, setelah kita mengisi, unggah dokumen yang diperlukan seperti KTP, ijazah, SKCK, dan pas foto. Untuk dokumen-dokumen yang diperlukan yaitu yang pertama adalah KTP, ya KTP asli yang bersangkutan mendaftar. Selanjutnya ijazah pendidikan terakhir dan dilegalisir, difotokopi legalisir. Terus kemudian akte kelahiran dan pas foto dengan latar belakang sesuai ketentuan. Apabila ketentuannya itu oleh panitia seandainya warna biru, ya siapkan biru. Nah, seperti itu, diikuti, dibaca dengan detail. Tidak lupa juga, siapa juga surat keterangan sehat dari dokter. Dan tidak kalah pentingnya yaitu surat keterangan catatan kepolisian atau yang biasa kita sebut SKCK. Setelah kita menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, saya minta adik-adik juga menyiapkan untuk tes psikologi. Apa itu tes psikologi? Tes psikologi nanti akan ada ditampilkan oleh standar angkatan darat yang mana di situ bagaimana bisa menjadi seorang prajurit dengan standar yang sudah ditentukan oleh TNI AD. Pastikan untuk mempersiapkan diri dengan baik dan memahami persyaratan yang diperlukan sebelum mendaftar. Jika kamu memiliki pertanyaan lebih lanjut, kamu bisa mengunjungi situs resmi TNI AD atau menghubungi kantor Kodim setempat. Dalam hal ini untuk di Metro ataupun Lampung Tengah bisa merapat ke Kodim 0411 Kota Metro untuk bertanya hal-hal yang lebih jelas dan detail. Siap, sangat jelas dan padat ini benar. Nah, artinya lebih lengkapnya nanti mereka tetap akan ada keterangan lebih lanjut di situs online pendaftaran online kan pasti ada. Yang ada semua itu dijelaskan kembali. Nah ngomong-ngomong ini Pak Komandan, ini ada seorang pemuda nih, wah pengen sekali masuk tentara Pak Komandan. Ya. Tapi begitu dilihat umurnya 25 Pak Komandan ini. Nah berapa sih batas usia yang diterima mulai dari usia minimal dan maksimal Pak Komandan untuk bergabung di TNI AD, nanti khususnya kita di Caba dan Caka. Siap, izin Pak Komandan. Ini suatu pertanyaan yang sangat menarik untuk dijawab. Berapa batas usia minimal dan maksimal masuk prajurit TNI AD? Sesuai ketentuan terbaru, perwira TNI AD di sini akmil minimal pada saat buka pendidikan adalah 17 tahun 9 bulan. Sedangkan untuk perwira TNI AD yang untuk SEPA-PK, sarjana D4 atau S1 atau S2 maksimal usia 28 tahun. Sedangkan untuk bintara PK minimal 17 tahun 9 bulan dan tamtama PK TNI AD juga sama minimal 17 tahun 9 bulan. Sedangkan untuk perubahan usia maksimal dari 22 tahun menjadi 24 tahun. Ingat, menjadi 24 tahun.
merupakan tindak lanjut dari penambahan usia pensiun Bintara Tamtama yang semula 53 tahun menjadi 55 tahun pada revisi Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Nah, sekarang sudah ditambah 22 menjadi 24 tahun. Berarti yang kemarin itu umur 22 maksimal, ini masih punya kesempatan 2 tahun lagi Pak Dandi. Ya, benar. Luar biasa. Dan ternyata usia pensiunnya tadi untuk Tamtama Bintara menjadi 55. Ya, benar. Siap. Luar biasa Pak Komandan. Kalau memang usia Pak Komandan ini udah dirubah nih, lalu bagaimana dengan tinggi badan Pak Komandan? Apakah ada perubahan juga ini dari TNI AD ini Komandan? Siap. Untuk persyaratan tinggi badan ini juga ada perubahan. Khusus untuk Tamtama PK, ya, saya garis bawahi lagi, khusus untuk Tamtama PK itu untuk tinggi badan yang semula 163 cm dirubah menjadi 158 cm. Itu batas maksimal, minimal. Batas Ya. minimal, siap. Ya, khusus untuk Tamtama PK. Khusus untuk Tamtama, jadi bintaranya masih Tetap 163. Siap. Jadi untuk Bintara PK tidak ada perubahan, tetap 163 cm. Nah, lalu Komandan, setelah itu mereka ini ingin benar-benar tahu seperti apa sih persyaratannya itu, ada nggak link yang menjelaskan itu Pak Komandan? Untuk link, Siap. rekan-rekan semua, adik-adik maupun Bapak Ibu pemirsa sekalian bisa melihat seperti yang tertera di bawah ini. Ya, itu jelas, silahkan diklik. Di situ sudah terdapat semua informasi yang dibutuhkan untuk pendaftaran TNI AD. Saya ulangi, jadi silakan dilihat linknya di sini. Ini lengkapnya, silakan dilihat. Baik Pak Dandim, itu sangat luar biasa penjelasan ini. Mungkin masih ada lagi penjelasan-penjelasan yang mungkin dibutuhkan sama para orang yang ingin bergabung sama TNI, ya. Pak Komandan. Ada nggak syarat lain Pak Komandan untuk menjadi TNI AD? Salah satu syarat utama menjadi seorang prajurit TNI AD adalah memiliki integritas moral yang baik, fisik yang sehat, dan memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan. Itu salah satu syarat mutlak. Siap. Berarti kalau ada orang yang mau masuk TNI ini mau balas dendam ini Pak Dandi, boleh nggak itu? Gitu kan? Ya, kita lihat motivasinya balas dendamnya kenapa? Apabila balas dendamnya seperti contoh, saya kemarin tidak bisa masuk karena saya mungkin renangnya tidak nyampe, ya. Dia balas dendam. Dengan balas dendam, dia berusaha yang hanya tadinya berenang cuma 10 meter, dia bisa mencapai 50 meter. Itu adalah balas dendam yang positif, tidak ada masalah. Silakan dilanjutkan perjuangan. Tapi kalau balas dendam mungkin karena suatu permasalahan pribadi atau motivasi yang tidak baik, saya yakinkan pasti akan ketahuan dan pasti tidak akan terpilih. Seperti itu. Jadi sudah Pak Dandi ingatkan, balas dendam yang dimaksud di sini adalah yang positif. Jangan bergabung kepada TNI kalau mau cuma merusak citra TNI. TNI ini adalah anak kandung rakyat, baik, dekat bersama rakyat, sudah manunggal. Jadi kalau mau masuk ke TNI AD, bergabung menjadi keluarga besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, syarat tadi yang Bapak Dandim sebutkan adalah memiliki integritas, ingin mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Lalu ini kan di masyarakat itu, khususnya kalau Kodim 0411 itu kan punya koramil-koramil ini, di mana koramil-koramil Babinsa itu sering keliling ke desa-desa padanya. Nah, ketika ada warga binaan dari Babinsa tersebut ingin mendaftarkan atau ingin bergabung kepada TNI AD, butuh nggak oret-oretan dari Pak Babinsa ini, Pak Komandan?
Baik, untuk validasi dari Babinsa, langsung saya jawab. Silahkan bertanya komunikasi dengan Pak Babinsa apabila mungkin di suatu tempat atau wilayah sinyalnya kurang bagus sehingga tidak mendapatkan informasi kaitannya dengan online. Silahkan bertanya kepada Pak Babinsa. Apabila Pak Babinsa mungkin belum bisa memuaskan pertanyaan yang diajukan, silahkan datang ke Koramil. Di situ banyak personel Koramil yang siap membantu, mulai dari piket, Batu Ud, Babinsa yang lainnya, sampai kepada para dan ramil. Apabila di Koramil masih belum puas, silahkan datang ke Makodim terdekat untuk mendapatkan informasi atau validasi perihal informasi yang dibutuhkan. Wah, sangat menarik sekali ini Pak Komandan. Ini pemuda ini sudah melakukan apa yang Komandan lakukan, jabakan tadi. Artinya mereka sudah kandung nih tekadnya untuk masuk TNI AD sangat kuat. Lalu apa yang akan mereka temui proses untuk menjadi diterima di TNI AD itu, Komandan? Jadi syarat-syaratnya sudah semua tadi, Komandan. Ya. Sudah diberikan sama mereka, dipenuhi mereka, tapi apakah ada tesnya itu, Pak Komandan? Baik, ini menarik. Akan coba saya jelaskan perihal proses seleksi calon prajurit TNI AD, baik itu Tamtama PK maupun Bintara PK. Yang pertama adalah yang dilakukan adalah seleksi administrasi, kemudian seleksi jasmani, kemudian tes kesehatan, tes psikologi, akademik, dan tes mental ideologi. Sedangkan untuk seleksi administrasi, yang pertama yang dibutuhkan adalah seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu pertama KTP, akte kelahiran, ijazah dan nilai rapor, surat keterangan kesehatan, kemudian surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, dan jangan lupa juga disiapkan juga surat keterangan bebas narkoba, kartu BPJS, dan surat keterangan bersih diri. Saya rasa dari 8 item untuk administrasi itu adalah bukan hal yang sulit untuk didapatkan. Selama kita tidak pernah terlibat tindakan kriminal, kita tidak pernah terlibat narkoba, saya rasa itu sangat mudah untuk didapatkan. Terus kemudian bagaimana untuk tes kesehatan jasmani? Itu ada beberapa item. Untuk lari sama 4A itu diminta kita lari selama 12 menit, ya. Tes lari 12 menit, kemudian pull up, sit up, push up, shuttle-run, dan renang dasar 50 meter. Pasti ada yang juga bertanya, izin untuk tes lari 12 menit itu bagaimana? Untuk mendapatkan nilai 100 itu dibutuhkan lari maksimal nilai 3.200. Jadi nilai 100-nya lari 3.200. Bagaimana kalau misalkan saya sudah lari 3.200 waktu belum habis 12 menit, maka langsung berhenti karena nilainya sudah mencapai 100. Mau ditambah sampai 3.400 pun tidak apa-apa, tapi nilainya sudah di 3.200 sudah mendapatkan 100. Untuk pull up maksimal 18 kali untuk mendapatkan nilai 100. Kemudian sit up itu sebanyak 43 kali, dan untuk push up sebanyak 41 kali. Tapi kalau misalkan adik-adik bisa lebih, silahkan. Meskipun nilai sudah 100, namanya kita proses tes, ini adalah seleksi, yaitu untuk mendapatkan ranking yang terbaik putra generasi penerus bangsa, seperti itu. Siap, Komandan. Berarti dari penjelasan Pak Komandan ini bisa kita, adik-adik ini bisa mengetahui nilai itu berapa mereka dirinya. Kalau pull up mereka 18 nilainya 100, kuat 9 berarti pasti 50. Ya. Jadi itu tadi patokan adik-adik. Dengan adanya patokan itu, kalau mungkin di tempat kita ini tahunya Komandan berapa keliling sih? Kalau 3.200 kita bagi 400 meter, ya. Kalau tidak salah gor itu berarti 8 keliling, ya. Itu nilainya 100. Berarti adik-adik kalau nanti 7 keliling ya berarti tidak nyampe nilai 100, mungkin 8,8
Mungkin seperti itu Komandan. Mereka punya gambaran. Kalau lari angka 8 tetap ada lompat. Ada juga. Ya. Terus renang ini Komandan. Ya. Renang ini gayanya gaya apa sih Komandan? Apa yang penting nyampe? Ya. Atau dia ada sesuatu yang nilainya bagus gitu, mungkin renang senyap, atau ada mungkin punya kemampuan nyilem, tahu-tahu 50 meter sudah di sana Komandan. Ada lagi yang nyilem tapi nggak sampai Pak Komandan, sampai ditolong nggak sama panitia. Ini yang seperti apa Pak Komandan, renang ini Pak Komandan? Jadi untuk berenang ya, yang dibutuhkan adalah berenang sampai ke ujung ya, bukan sampai ke pinggir. Kalau sampai ke pinggir otomatis 50 meter tidak sampai ya, sampai ke ujung 50 meter. Gaya yang dibutuhkan, semua gaya bisa, tapi yang paling diutamakan untuk tes Tamtama PK dan Bintara PK adalah renang gaya dada. Itu yang paling diutamakan. Seandainya adik-adik mau gaya bebas atau menyelam, itu tidak ada masalah, tapi nanti akan ada catatan khusus bahwa ini berenang tidak menggunakan gaya dada. Jadi silahkan berenang dengan gaya apapun, tapi yang paling prioritas adalah renang gaya dada 50 meter sampai ujung, bukan sampai ke pinggir kolam. Siap Komandan. Kalau saya dulu bikin geger Pak Komandan. Jadi begitu tes saya nyilem di situ, timbul di Jakarta Komandan. Ternyata timbul pelawak. Jadi itu pemirsa, saya menyilemnya di sini, timbulnya di Jakarta, maksudnya timbul pelawak. Siap. Jadi seperti itu Pak Komandan. Mungkin adik-adik ini sudah banyak tahu tentang bagaimana tadi persyaratan, bagaimana proses. Tapi ngomong-ngomong Pak Komandan, kalau sudah masuk tentara ini ya manfaatnya apa sih Pak Komandan aslinya itu? Baik, manfaat menjadi seorang prajurit TNI AD yang pertama yang jelas adalah hidup kita semakin sehat. Kenapa? Pada saat kita masa setelah tes, kita dididik, kita dilatih, sudah otomatis kita tiap hari pagi terbiasa bangun pagi, kemudian olahraga pagi ya. Selanjutnya kita juga mendapatkan gaji dan tunjangan yang kompetitif ya. Selain itu kita juga memiliki kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan karir. Kesempatan yang bagaimana? Seperti saya dengan menjadi seorang prajurit TNI AD, saya bisa tahu bagaimana di Aceh, bagaimana di Makassar, bagaimana kita di Papua, maupun tempat-tempat lain yang belum pernah kita kunjungi dengan menjadi prajurit TNI AD. Selanjutnya kita juga mendapatkan jaminan kesehatan dan dana pensiun ya. Itu adalah hak semua prajurit TNI AD. Dan yang paling utama adalah dengan menjadi prajurit TNI AD, kita bisa berkontribusi kepada negara dan masyarakat. Siap Komandan. Jadi ternyata begitu masuk TNI ini Komandan, ada juga fasilitas untuk pengembangan karir Pak Komandan. Ya. Oh berarti masuk tentara ini bukan langsung, ini saya cita-citanya dulu pengen ahli bengkel nih Komandan. Ya. Ternyata di TNI itu masuk, kemudian mungkin masuk Korps Backal, ya. Itu ada sekolahnya lagi Komandan. Ada kursusnya lagi. Ada. Berarti karir saya itu begitu mendaftar tidak langsung mentok gitu loh. Ya. Oh, jadi pemirsa di tentara ini banyak korps. Ada korps infanteri, korps artileri. Artileri itu ada dua, Arhanud dan Armet. Zeni juga ada zeni konstruksi dan zeni pertempuran. Jadi nanti setelah masuk korps ini itu ada lagi sekolah jenjang-jenjangnya. Jadi jangan takut. Yang punya karir apa nanti masuk di tentara situ, kemudian akan dilanjutkan dengan kemampuannya akan disalurkan kepada karir jenjang selanjutnya. Nah, dengan adanya potensi yang luar biasa nih Pak Komandan, banyak keuntungan masuk tentara ini Pak Komandan. Kodim 0411 ini kira-kira pelit informasi ya Komandan? Atau memang sebenarnya Kodim 0411 ini sudah bersosialisasi Pak Komandan? Apa yang sudah dilakukan oleh Satuan Teritorial Kodim 0411 Kota Metro tentang rekrutmen TNI AD? Baik, Saya akan menjawab langkah-langkah apa saja sudah kita
lakukan oleh Kodim 0411 Kota Metro dalam rangka mengajak para remaja untuk mendaftar anggota TNI AD. Yang pertama yang sudah kita lakukan adalah melakukan sosialisasi di sekolah. Yang kita lakukan yaitu mengadakan di sekolah-sekolah untuk memberikan informasi tentang peluang karir prajurit di TNI AD maupun manfaat-manfaat menjadi prajurit. Selanjutnya di media sosial, kami juga aktif di media sosial baik Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube untuk mempromosikan TNI AD dan membagikan pengalaman dari para anggota TNI AD. Selanjutnya yang sudah kita lakukan juga adalah event dan pameran. Adik-adik semua, rekan-rekan semua bisa mengikuti event dan pameran pendidikan untuk mempromosikan TNI AD dan memberikan informasi kepada para remaja yang berminat ya. Sebenarnya bukan hanya yang berminat, kadang itu yang seperti saya dulu. Saya itu awalnya tuh tidak tahu apa-apa, iseng pengen tahu. Setelah kita banyak tahu, semakin tertarik. Nah, seperti itu juga salah satu ajak untuk menarik yang mungkin awalnya tidak tahu menjadi tertarik dan bahkan bisa menjadi prajurit. Selanjutnya, salah satu cara yang kami lakukan adalah melakukan kegiatan kunjungan ke markas TNI. Bisa dilakukan ke Kodim, ke batalion, ke korem maupun ke makodam. Ya, mengundang adik-adik remaja-remaja yang masih sekolah, entah itu dari kelas TK atau playground, SD, SMP, untuk mengenalkan apa sih itu Kodim, apa sih itu TNI AD. Dan tidak kalah pentingnya juga, kami juga sudah melakukan promosi online, yaitu membuat konten-konten yang menarik dan informatif tentang TNI AD dan peluang karirnya maupun kegiatan-kegiatan di lapangan sehingga bisa menunjang masa depan. Dan kami juga merangkul seperti organisasi kemudaan. Ya, kami melakukan kerjasama untuk meningkatkan kesadaran dan minat kepada para remaja terhadap TNI AD. Yang awalnya mereka tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya mereka tidak tertarik menjadi tertarik, yang sudah tertarik menjadi lebih berminat lagi. Siap, benar. Luar biasa, pemirsa bisa lihat, dicek di medsos Kodim 0411. Di sana pernah ada Kodim 0411 itu apa namanya, komandan memamerkan pakai baju PDA, baju PDL, kemudian baju huru hara itu di sekolah-sekolah. Itu silakan pemirsa lihat, itu sudah dilakukan oleh Kodim 0411 Kota Metro. Bahkan silakan lihat video-video bagaimana Babinsa itu melakukan gotong royong bersama, bersih-bersih ataupun menolong bencana-bencana alam. Bahkan terakhir ini Pak Komandan, katanya Kodim 0411 ini TMMD berbau sama masyarakat juara 1 nasional Pak Komandan. Benar nggak itu Pak Komandan? Alhamdulillah, itu memang benar apa adanya bahwa kemarin untuk TMMD dan Satgas LKJ Kodim 0411 Metro menjadi juara nasional, juara 1, dan satu lagi dan Satgas kita juga juara nomor 2 se-Indonesia. Ya. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan 2 nominasi. Ya. Luar biasa sekali pemirsa, itu jarang terjadi. Memang di TMMD itu ada 2 lomba yang kantongnya berbeda atau ruangnya berbeda. Satu untuk LKJ, satu lagi untuk TMMD itu sendiri. Ternyata Kodim 0411 bisa menyabet 2 piala sekaligus pemirsa. Luar biasa, itu salah satu keberhasilan, kemudian kerja keras, kekompakan, pokoknya semua integritas di situ, satuan ini luar biasa Pak Komandan. Bagaimana mekanisme selanjutnya ini Pak Komandan dalam pendaftaran TNI Indonesia? Mekanisme untuk pendaftaran itu sangat mudah. Yang pertama, pendaftaran TNI AD tidak dikenakan biaya apapun kepada peserta, alias gratis ya. Proses pendaftaran dan pendidikan ya, proses pendaftaran dan pendidikan ditanggung oleh negara. Namun
peserta tetap perlu mempersiapkan dana pribadi untuk kebutuhan-kebutuhan lain, seperti yang pertama, biaya transportasi. Transportasi yang bagaimana? Pada saat mengikuti tes, berangkat dari rumah, dari kos-kosan menuju ke lokasi seleksi, ya. Dan akomodasi lainnya seperti makan jika seleksi berlangsung lebih dari 1 hari. Kemudian biaya pribadi lainnya adalah biaya fotokopi dokumen, ya, seperti untuk mencetak dan mengadakan dokumen yang dibutuhkan untuk fotokopi, laminating. Dan yang terakhir adalah biaya untuk perlengkapan pribadi, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk membeli perlengkapan selama mengikuti seleksi dan pendidikan. Contohnya misalkan peserta wajib memiliki kaos oblong warna putih, celana warna biru untuk parade atau sama pelaksanaan tes. Wajib mempunyai sepatu cat, menggunakan kaos kaki itu selama pelaksanaan tes itu masih ditanggung oleh perorangan. Siap. Berarti maksudnya di sini gratis itu bukan berarti wah saya mau daftar nih untuk berangkat dari rumah ke sana minta duit sama Pak Babin, salah lagi, kasihan Pak Babin saja. Maksud gratis di sini adalah prosesnya. Proses menjadi. Siap. Akan tetapi proses sebelum mereka menjadi masuk ke dalam tes-tes itu mereka penyiapannya memang ada biaya-biaya. Ya, biaya untuk penyiapan dokumen seperti pembuatan SKCK, SKBD dan lain-lain. Ya. Nah, Pak Komandan tadi bilang bahwa masuk tentara ini atau daftar TNI AD ini kan gratis, Pak Komandan. Betul. Tapi kalau ternyata ada yang bilang, Pak itu bisa bawa itu oknum ini, itu gimana Pak Komandan? Baik, banyak sekali kejadian di lapangan adalah oknum-oknum yang mengatasnamakan bisa membantu atau meloloskan, ya. Saya minta kepada adik-adik peserta yang akan mengikuti pendaftaran seleksi, ya, saya minta untuk mewaspadai adanya potensi penipuan, ya, yang menawarkan jasa atau jalan pintas untuk lolos seleksi dengan meminta imbalan-imbalan dengan jumlah tertentu, ya. Pastikan adik-adik yang mengikuti seleksi ataupun orang tua jangan tergiur untuk calo maupun potensi-potensi penipuan, ya. Untuk informasi resmi kita bisa mendapatkan dari situs web atau kantor TNI AD terdekat. Dan yang paling penting, TNI Angkatan Darat juga memberikan layanan WhatsApp call center atau layanan pengaduan terkait rekrutmen prajurit TNI AD di nomor yang tertera di bawah ini, ya, di nomor 081 310 50074, ya. Calon dapat mengirimkan pesan WA melalui nomor tersebut untuk menyampaikan segala bentuk pengaduan. Jadi Angkatan Darat sudah mewaspadai adanya potensi-potensi penipuan yang mengatasnamakan bisa membantu meluluskan atau meloloskan, sehingga langsung disiapkan call center untuk mengantisipasi permasalahan tersebut. Sampai segitunya sudah kita pikirkan bahwa memang pendaftaran ini memang betul-betul tidak dipungut biaya alias gratis. Jadi pemirsa, jangan percaya dengan adanya ini bisa diganti duit lah bahasanya itu, jangan percaya. Lari 5 keliling bisa jadi 6 keliling gara-gara duit. Jadi Pak Presiden kita, Panglima TNI atau Tentara Nasional Angkatan Darat itu sudah menekankan bahwa proses mendaftarkan diri di TNI AD gratis. Maka jika semuanya ada bilang itu hanya pre-memori, enggak, ada pengaduannya. Silakan, ada nomor WA-nya, nomor pengaduan tersebut silakan dicatat 0813 10 50074. Atau Pak Dandim, kalau mereka ragu-ragu nih mau ngadu ke sana, ngadunya ke Pak Dandim aja lah, kan saya binaan Pak Dandim, boleh nggak itu Pak Dandim? Monggo, silahkan, ya. Apabila mungkin ada katanya aduan terkait dengan
misalkan ada oknum, entah itu Babinsa atau anggota TNI AD atau mungkin anggota Kodim yang menjanjikan atau meminta uang atau imbalan yang menjanjikan kelulusan, silahkan disampaikan kepada saya. Kami terbuka, kami open, kami siap membantu untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Siap. Jadi itu pemirsa, bagi yang punya anak, punya kakak, punya adik yang memenuhi syarat-syarat tadi, bergabung gratis. Jadi dengan gratis itu nanti akan terpilih atau kalian akan terbukti bisa atau tidaknya dengan kemampuan administrasi dan lulus tes. Itu berarti semuanya sudah mencakup. Itulah kepribadian yang dimiliki, bukan karena itu tadi ini bukan jadi kemampuan. Ya, kemampuan. Siap. Di penghujung ini pemirsa, apa nasihat Pak Komandan ini untuk adik-adik kita yang sekarang menyaksikan ini, yang sedang mungkin ada yang tergerak mulai daftar atau sudah mendaftar, itu ada tidak nasihat untuk mereka ini Pak Komandan? Silakan. Nasihat dari saya, namanya obat itu pahit tapi menyembuhkan. Untuk mencapai hal yang lebih baik, semua harus dimulai dari pertama, doa dari orang tua maupun diri sendiri. Kemudian yang kedua, kita harus prihatin. Bagaimana supaya dengan kita prihatin, kemudian kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila kita Muslim, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu melakukan sholat duha atau tahajud, supaya Tuhan bisa mendengarkan doa kita. Seperti yang kata pepatah, bahkan Tuhan pun harus diberitahu bagaimana caranya dengan berdoa, supaya apa yang menjadi keinginan kita bisa dikabulkan dan diwujudkan. Saya minta kepada adik-adik, rekan-rekan semuanya yang akan mendaftar, akan meregistrasi, tetap semangat ya, jangan percaya apabila ada oknum-oknum yang menjanjikan bahwa tes itu membayar. Ya, saya belum pernah tahu orang tidak ikut tes dengan membayar, tapi dia tidak lali samapta, tidak tes kesehatan. Itu semua dari diri kita sendiri, ya toh. Jadi tidak ada istilahnya dengan kita misalkan contoh membeli Coca-Cola di Indomaret atau Alfa, begitu dibuka kan ada tutupnya, dibuka, selamat Anda mengikuti pendidikan Bintang KPK TNI AD. Kan belum ada kan? Belum ada. Berarti itu semua harus kita siapkan dari diri kita sendiri. Ya itulah pemirsa, adik-adik sekalian, tadi Komandan sudah kasih tahu, selain kemampuan ada hal terpenting, yaitu berdoa, memohon. Kalau bagi yang agama Islam itu ud'uni astajib lakum, minta kepada Allah. Kalau kita nggak minta, dibilang sombong, berarti terlalu mengandalkan diri sendiri. Ternyata berdoa itu juga menjadi salah satu kuncinya pemirsa. Dan tadi kata Pak Dandim, tidak ada semua ini hadiah. Mau jadi tentara hadiah, bagaimana kalau dikirim perang nanti Pak Komandan, ternyata dia tidak punya kemampuan lari, nggak bisa berenang, ada tentara masa meninggalnya kelelep kemudian, kan lucu. Jadi seperti itu. Di akhir penghujung ini kita sangat berterima kasih atas perhatian para pemirsa yang mengikuti acara podcast kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan sowan ke Kodim. Nanti di sini mungkin lebih jelasnya dan lebih detailnya akan disampaikan lah. Sekiranya itu Pak Komandan, terima kasih banyak. Semoga dari podcast ini untuk khususnya binaan kita di pemuda-pemuda di Kota Mikro dan Kabupaten Lampung Tengah itu cepat bergabung dan mendaftarkan dirinya. Siap. Itu saja, terima kasih. Saya Peltu Dili Subianto dan Bapak Dandim, Letnan Kolonel Infanteri Noval Darmawan, sangat berterima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.